Salah satu paroki di Kevikipan Ruteng yang masih terbilang muda adalah Paroki Roh Kudus Rua. Paroki ini masih berusia 21 tahun sejak berdiri pada tahun 2002. Paroki Roh Kudus Rua terletak di sebelah utara kota Ruteng, berdekatan dengan stasi Kenda Paroki Santo Fransiskus Asisi Karot. Menurut data Keuskupan Ruteng, umat di paroki ini berjumlah 6.412 jiwa yang tersebar di 8 wilayah dan 44 KBG. Sebelum bertugas di Paroki Roh Kudus Rua ini, saya 5 tahun bertugas di Paroki Mukun. Santo Pius 10 Mukun. Ya, 5 tahun. Ya, sebelum di Mukun saya di Paroki Santo Vitalis Cebonikit 10,5 tahun di sana. Saya sudah 2 tahun. 2 tahun di sini. Baik. Terus Romo, jenis pelayanan apa saja yang dibuat oleh Romo di sini? Ya, tentu saja dalam banyak hal, bagaimana tugas seorang pastor. Ya, layani misa, keperluan itu pelayanan sakramen, urus kebun paroki, berbagai juga keperluan umat, pengarahan, rekoleksi. Ya, di KBG kegiatan katekese bisa di KBG. Ya, sekedar juga hadir bersama mereka, dan mereka perlu sekali kehadiran kita. Terima kasih Romo. Terus apa sih yang khas dan menarik dari umatnya Romo? Apa saja? Ya, mereka dalam kesibukan sehari-hari, mereka banyak yang bekerja di proyek, ya, sebagai buruh harian, ya, atau juga buruh gaji bulanan. Pedagang. Sedikit ada pegawai dan ya, pedagang beberapa khususnya yang itu jual ikan di pasar. Baik, ya, mereka itu dari wilayah Ranggi. Banyak umat di paroki ini yang berprofesi sebagai pedagang di pasar. Kenapa bisa demikian Romo? Mereka dari dulu bekerja seperti itu. Baik, dan Romo. saya rasa mereka betah dan terus dalam pekerjaan seperti itu. Saya yakin mereka sedikit peroleh keberuntungan atau hidup lebih baik dengan pekerjaan itu. Makanya mereka betah atau terus-menerus bekerja di pasar. Ya. Kalau lihat dengan perumahan mereka, ya, lalu mereka punya kehidupan sehari-hari, ada perubahan, ada hal-hal yang baru yang mereka peroleh. Tentu saja itu artinya mereka dari hari ke hari ya ada perbaikan atau ada kemajuan. Baik Romo. Terus apakah hal ini mempengaruhi partisipasi mereka dalam hidup KBG atau paroki? Terus solusinya bagaimana Romo? Mereka memang dengan kesibukan seperti ini, aktivitas di KBG seringkali juga mengalami kesulitan. Ya. Lalu untuk kegiatan di KBG disesuaikan. Makanya seringkali dilaksanakan di malam hari sehingga mereka bisa hadir semua. Ya. Romo, budaya Manggarai ini cukup kental mempengaruhi hidup umatnya. Lalu pastoral inkulturasinya seperti apa? Dulu orang katakan begini, saya 100% orang Katolik, 100% orang Indonesia.
sama juga kalau kita katakan sebagai orang Manggarai, saya 100% orang Katolik, 100% orang Manggarai. Karena itu adat istiadat orang Manggarai mesti dipelihara. Karena ini menyangkut dasar hidup orang Manggarai. Ya. Kita katakan sebagai orang Manggarai karena dengan isinya dengan budaya Manggarai. Tidak bisa kita katakan saya orang Manggarai lalu kita tidak hargai atau tidak hidup sebagai orang Manggarai. Ya. Baik Romo, ini yang menarik Romo. Paroki Rua ini dikenal dengan kebun cengkehnya. Iya. Berapa banyak cengkeh yang ada Romo? Terus peremajaannya bagaimana? Kurang lebih 1 hektar. Cengkehnya berapa kira-kira? Kalau yang ada sekarang tuh Romo yang masih produksi itu sekitar 200-an pohon. Romo, itu juga dikenal sebagai pegiat tani organik. Iya. Bagaimana itu dipraktikkan di sini Romo? Ya, kita masih membeli itu pupuk organik yang dihasilkan oleh beberapa kelompok atau ini orang. Iya. Ya, tapi kami sendiri masih dalam perencanaan dengan ketua PC ini pengadaan itu pupuk organik. Mungkin ada tambahan sih dari saya. Jadi sebetulnya yang dilakukan oleh Romo ini sudah pemupukan secara organik. Karena sebelumnya Romo buat lubang sekitar tajuk daun ini, baru nanti semua daun-daun kering nanti akan dimasukkan ke situ. Oh, berarti ini semua biopori nanti. Semua tanaman ini menggunakan pupuk organik. Tidak, Kombinasi. tetap semi organik. Baik. Tetapi memang mungkin saya minta izin Romo, memang Romo ini punya semangat untuk kembali ke alam semua. Tapi memang ini baru kita memulai semuanya sejak kehadiran Romo Yosef ini. Baik. Nah, ini pohon mahon ini juga paroki punya, dan ada ratusan itu pohon. Ya mungkin 5-7 tahun lagi bisa panen. Ya, itu. Romo, sekarang kan kita gencar dengan program tahun ekonomi berkelanjutan. Iya. Bagaimana partisipasi umat Romo? Apa yang mereka lakukan untuk meningkatkan dan partisipasi gereja juga untuk meningkatkan perekonomian umat Romo? Banyak hal yang dilakukan, antara lain umat bersemangat untuk menabung di koperasi. Oh, menabung di koperasi. Kopkardios. Ya, sudah itu ada USB, arisan. Ya, arisan. Dan ada juga di KBG itu mereka arisan. Dari arisan itu mereka juga sebagiannya untuk biaya itu gesar. Gesar. Jadi itu salah satu. Yang lainnya mereka begitu banyak umat sekarang dengan air pump masuk, mereka usaha sayur. Yang terakhir Romo, apa harapan Romo untuk umat Paroki Rua? Harapannya? Pertama, mereka bersemangat dalam itu hidup menggereja. Ya, artinya iman mereka itu berkembang. Ya. Karena bagi saya membangun kerajaan Allah itu memang perlu uang, tapi bukan membangun jumlah uang. Membangun semangat umat. Itu berarti umat itu mereka hidup beriman. Artinya mereka dituntun untuk memahami bahwa kita manusia ini hidup karena penyertaan Tuhan. Demikianlah kisah Paroki Rua yang digembalakan oleh Romo Yosef Karus.
Sebelum beliau, yang menjadi pastor paroki pertama adalah Romo Bedi Bomenarjo. Setelahnya Romo Blasius Harmit. Namun, yang merintis pendirian paroki ini adalah misionaris SWD. Secara khusus yang berjasa besar adalah Pater Hilagudi SWD.